Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dani dengan NPM 191063102032 dari kelas 6B Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang atau singkat tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan tentang inovasi dalam pembelajaran, tepatnya itu model Cooperative Student Team Achievement Division atau STAD dalam materi perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas 7 semester 2 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan dan tujuan pada pembelajaran STAT. Menurut Wulandari tahun 2022, model pembelajaran kooperatif tipe STAT merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari struktur kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu menurut Tarno tahun 2012 mengatakan model pembelajaran STAT merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya berbeda. Saat melakukan tugas kelompok, setiap anggota bekerja sama dan memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, menurut Aryani dan Agustin tahun 2018, di mana model pembelajaran Student Achievement Division atau STAD merupakan model pembelajaran kolaboratif yang dikembangkan oleh Robert Slavin yang merupakan salah satu metode pembelajaran kolaboratif yang paling mudah dan mudah terbaik untuk guru baru dalam pendekatan kolaboratif. So, pernyataan itu sejalan dengan pernyataan langsung dari Robert Slavin tahun 1945. Student Achievement Division atau STAD is a cooperative learning that focus on activities and interaction between students to motivate and assist its order in mastering of material in order to get maximum result. Student Achievement Division atau STAD merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang fokus pada aktivitas serta interaksi antar anggota peserta didik untuk saling memotivasi dan membantu dalam penguasaan materi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif STAD adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Untuk menguasai materi dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota bekerjasama secara kooperatif dan membantu untuk memahami serta menguasai materi pembelajaran yang dapat mudah digunakan walaupun itu guru yang baru digunakan model pembelajaran kooperatif. Lalu menurut Wulandari tahun 2022, model STAD lebih mementingkan keterlibatan siswa dalam mengembangkan potensi kognitif dan afektif, antara lain tujuannya yaitu yang pertama relatif mudah diatur, kedua kemampuan motivasi siswa untuk mengembangkan potensi individu khususnya kreativitas dan tanggung jawab dalam
dalam meningkatkan citra kelompok. Ketiga, melatih siswa untuk bekerjasama dalam kelompok dan saling membantu. Keempat, siswa mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa tujuan yang ingin dicapai bergantung pada kebiasaan bekerja dan bukan pada keberuntungan. Lalu yang selanjutnya yang kelima, siswa dapat berkomunikasi secara verbal dan nonverbal ketika mereka bekerja sama. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuannya itu meningkatkan keakraban antar siswa. Lalu ada karakteristik yang dimana beberapa karakteristik model pembelajaran kooperatif tadi ini, yaitu yang pertama ada pembelajaran kelompok, yang kedua berdasarkan kepemimpinan kolaboratif, dan yang terakhir yang ketiga mampu bekerja sama dalam kelompok. Kesediaan bekerja sama tersebut kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang dijabarkan dalam keterampilan kerja sama. Baik, itu untuk pendahuluan tujuan model pembelajaran tipe STAR. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran STAR. Yang pertama ada kelebihannya, terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan model pembelajaran STAR. Yang dimana satu kelebihannya itu siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan mengikuti peraturan kelompok. Yang selanjutnya siswa aktif memahami dan mendorong semangat kerjasama untuk berhasil. Selanjutnya berperan aktif sebagai tutor sebaya untuk mendorong keberhasilan kelompok. Dan yang terakhir kelebihannya itu interaksi antar siswa konsisten dengan peningkatan kemampuan argumentasinya. Namun di sini juga terdapat kekurangan untuk model pembelajaran tipe STAR ini, yaitu selain memiliki kelebihan, model pembelajaran STAR ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, banyak siswa yang masih bingung, mungkin karena tidak terbiasa dengan jenis perlakuan seperti ini. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama dari siswa sehingga sulit untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, hal ini membutuhkan lebih banyak waktu yang bagi guru, sehingga guru umumnya enggan menggunakan model pembelajaran kolaboratif di STAR. Dan yang terakhir, kekurangannya itu mengharuskan kualitas siswa seperti karakteristik untuk bekerja sama. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah model pembelajaran STAR. Dan pembelajaran model STAR ini dapat 5 langkah. Di antaranya yang pertama ada langkah pembukaan yang dilakukan selama 10 menit. Yang dimana kegiatannya itu di antaranya dalam pembukaan ini ada pertama guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka, lalu peserta didik menjawab salam pembuka yang telah diucapkan oleh guru dengan salam pembuka balik, lalu dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua kelas. Setelah itu guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dengan memanggil nama peserta didik, lalu peserta didik meresponnya dengan mengangkat tangan sambil berucap hadir Bapak atau Ibu. Kemampuan yang dicapainya yaitu kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitif. Kegiatan kedua dalam tahap pembukaan atau langkah pembukaan ini itu guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif STAR dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan memperlihatkan pada peserta didik dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan dengan proyektor. Kemampuan yang bisa dicapainya itu kemampuan kognitif, yaitu memahami masalah. Sebagai ilustrasi dalam pembukaannya, mari kita lihat video berikut. Perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ramdhani. Ini akan menjelaskan sama saya kepada sekarang.
Dengan sikap tegak ya dirinya. Mantap, UKM. Ini dia. Belajar agar kita berdoa dan bagaimana kepercayaan masing-masing di dalam hati mulai selesai. Oke, nah, kalian duduk ya. Oke, baik. Itu video ilustrasi dari Taka Pamukan yang bisa kalian akses juga atau bisa kalian lihat di link yang telah disediakan. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua yaitu ada menyampaikan informasi yang dilakukan selama 20 menit. Di mana pada langkah menyajikan atau menyampaikan informasi ini terdapat dua tahap atau dua kegiatan. Yang pertama, guru menjelaskan materi mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai sehingga peserta didik mampu mudah memahami materi yang disajikan dalam bentuk bahan ajar PowerPoint yang ditampilkan menggunakan proyektor serta membagikan file bahan ajar juga ke grup WhatsApp untuk dipelajari kembali oleh peserta didik. Dan peserta didik menyimak dan memahami penjelasan serta membaca materi dari guru yang ditampilkan menggunakan proyektor serta sudah dibagikan melalui grup WhatsApp untuk bisa dipelajari kembali dengan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh siswa, pelajaran komunikasi yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan yang dicapainya itu kemampuan kognitif, memahami masalah, dan kemampuan psikomotorik atau mengamati. Kegiatan kedua dalam langkah menyajikan atau menyampaikan informasi, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Bila ada yang belum jelas, supaya pesertanya kelas yang aktif. Kemampuan yang disampaikannya kemampuan afektif, yaitu keaktifan. Materi yang disampaikan bisa kalian lihat pada link berikut. Lalu untuk ilustrasinya, mari kita lihat video berikut ini. Oke, baik. Pertama ada perbandingan. Ada yang menjawab nggak? Perbandingan. Oke ya, di sini perbandingan dan pengertiannya akan dari tahun 2000 dan 10 tahun dari tahun 2016. Perbandingan itu adalah hubungan dan benda atau lebih dan satu himpunan dengan satuan yang sama. Nyatakan sebagai dua bilangan yang dihubungkan dengan tanda titik dua. Oke, itu video ilustrasi dari langkah memberikan atau menyajikan informasi. Bisa kalian lihat juga pada link yang telah disediakan serta materi yang disampaikan juga bisa kalian lihat pada link yang telah disediakan. Oke, lanjut langkah ketiga ada mengordinasikan dan membimbing peserta didik dalam kelompok belajar yang dilakukan selama 40 menit yang dimana dalam langkah ketiga ini dapat 3 kegiatan. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin atau indeks prestasi peserta didik dengan memanggil nama siswa untuk kelompok berapa dan mengatur tempat duduk kelompok. Kemampuan yang dicapainya kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitif. Lalu kegiatan kedua dalam langkah ketiga ini, guru memberikan LKPD tentang masalah materi perbandingan senilai dan berbalik nilai kepada peserta didik yang akan menjadi bahan diskusi kelompok, yang dimana peserta didik diminta mengerjakan 2 permasalahan di dalam LKPD dan sisanya permasalahannya dijadikan kegiatan peserta didik di rumah.
Kemampuan yang dicapainya kemampuan afektif yaitu responsif. Lalu kegiatan ketiga dalam langkah ketiga ini yaitu guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan kegiatan yang ada bersama teman satu kelompoknya, di mana peserta didik saling berdiskusi dengan siswa lain yang masih dalam satu kelompok, serta boleh bertanya kepada guru apabila kurang memahami pengerjaan langkah penyelesaian permasalahan dalam LKPD. Kemampuan yang dicapainya kemampuan kognitif, merencanakan pemecahannya, dan kemampuan psikomotoriknya yaitu kesiapan. Untuk lembar peserta didiknya bisa kalian akses juga, bisa kalian lihat di link telah disediakan. Lalu untuk video ilustrasinya mari kita lihat sebagai berikut. Kelompok satu, ya kelompok satu nanti maju dulu. Kakak panggil. Untuk laki-lakinya Afrizal. Afrizal sama Ahmad Rehan. Baik, itu ilustrasi dari langkah ketiga, yaitu mengkoordinasikan dan membimbing peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang bisa kalian lihat dan akses juga pada link yang telah disediakan. Baik, langkah yang selanjutnya itu langkah keempat, yaitu evaluasi dan penghargaan yang dilakukan selama 40 menit, mana terdapat 5 kegiatan dalam langkah ini. Kegiatan pertama yaitu guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individual untuk menilai kemampuan auditif peserta didik secara individual yang berisikan 4 buah soal dalam lembar evaluasi tersebut. Kemampuan yang dicapainya kemampuan auditif menyelesaikan masalah sesuai rencana dan peserta didik. Lalu peserta didik mengerjakan evaluasi lalu mengumpulkan hasil pengerjaan evaluasi secara mandiri dan jujur, di mana peserta didik mengerjakan tanpa menyontek dan memberikan lembar jawaban evaluasi kepada guru secara langsung. Kemampuan yang dicapainya kemampuan efektif atau penerimaan. Lalu kegiatan keduanya itu sambil menunggu peserta didik yang belum mengumpulkan, guru menunjuk 6 sampai 8 orang peserta didik perwakilan dari beberapa kelompok yang telah dibentuk sebelumnya untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, di mana 6 orang itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil menjadi 3 sampai 4 orang untuk menjelaskan permasalahan 3 dan 3 sampai 4 orang lainnya untuk menjelaskan permasalahan 4 dengan juga dibimbing oleh guru. Kemampuan yang dicapainya yaitu kemampuan efektif, reaksi, dan kognitifnya menyelesaikan masalah sesuai rencana. Kegiatan ketiganya yaitu guru memberikan instruksi untuk peserta didik mengisi lembar penilaian antar anggota dalam satu kelompok. Misalkan satu kelompok terdiri dari 7 orang, berarti satu orang dapat menilai 6 orang anggota lainnya dalam satu kelompok tersebut. Kemampuan yang dicapainya itu kemampuan afektif, persepsi, dan kemampuan kognitifnya memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Lalu kegiatan kelima dalam langkah 4 ini itu guru mengoreksi dan menilai jawaban lembar evaluasi LKPD dan lembar penilaian antar anggota kelompok serta menghitung skor nilai lembar evaluasi LKPD dan nilai penilaian antar anggota kelompok. Setelah menilai lembar evaluasi, lalu guru mengecek nilai lembar penilaian antar anggota kelompok untuk sejumlah menjadi total skor untuk menentukan peserta didik terbaik, sedangkan peserta didik menunggu guru mengoreksi dan menilai selama 10 menit sambil guru
memberikan masukan kepada peserta didik. Kemampuan yang dicapainya itu kognitif, memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Kegiatan kelima dalam langkah 4 ini yaitu guru memberikan penghargaan kepada peserta didik terbaik berdasarkan capaian skor rata-rata di mana setelah guru menghitung total skor dan total total skor peserta didik, maka guru dapat mengambil peserta didik terbaik yaitu sebanyak 2 orang berdasarkan total skor dan memberikan hadiah sederhana bermanfaat sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik yang sudah melakukan yang terbaik dalam materi pembelajaran dan memotivasi kepada peserta didik lain yang belum bisa mendapatkan supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Kemampuan yang dicapainya, kemampuan psikomotorik, kesiapan. Untuk lembar evaluasinya bisa kalian lihat dan akses juga pada link yang telah disediakan. Lalu untuk ilustrasi videonya, untuk langkah ini bisa kalian kita simak baik-baik sebagai berikut. Tadi ada boleh evaluasi ya. Kalau ditanyain boleh WA di grup aja. Oke, baik. Baru saja kita simak baik video ilustrasi dalam langkah keempat, yaitu evaluasi dan penghargaan. Kalian juga bisa lihat kembali dan akses pada link yang telah disediakan. Baik, langkah yang terakhir. Ada langkah kesimpulan dan penutup yang dilakukan selama 10 menit. Yang kegiatannya ada 2, yaitu yang pertama guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, di mana guru melakukan pembimbingan untuk memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengungkapkan pendapat. Kesimpulannya lalu diikuti dengan kesimpulan dari guru. Kemampuannya yang dicapainya itu kognitif, memeriksa kembali prosedur dan hasil pengerjaan atau penyelesaian, dan efektifnya itu responsif. Lalu kegiatan kedua, guru menutup pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua. Guru, ulang, kegiatan keduanya itu dalam langkah 5 ini, guru menutup pembelajaran dengan doa penutup yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua kelas. Lalu dilanjutkan dengan salam penutup dan dijawab kembali salam penutup tersebut oleh peserta didik sambil bersalam-salaman. Berikut ini materi kesimpulannya bisa kalian lihat juga pada link yang tadi disediakan. Dan untuk video ilustrasinya mari kita simak baik-baik sebagai berikut. Dibandingkan adalah hubungan antara dua benda atau lebih. Coba gimana kan tadi dua ucapan atau persentase. Dalam penyelesaiannya bisa mulai dari tabel, grafik atau persamaan. Nah, jika dia senilai dia dapat naik. Karena kalau tadi bisa lihat yang berbaiknya itu turun. Ya, oke. Lagi yang tanya kan? Baik, itu ilustrasi dari langkah terakhir atau langkah kelima, yaitu kesimpulan dan menutup. Baik, yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya secara keseluruhan untuk materi yang telah saya sampaikan, yaitu tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi baru yang didorong oleh ide diharapkan dapat
membuat produk atau jasa secara signifikan lebih bernilai dan berkualitas lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu inovasi pembelajaran merupakan upaya inovasi berbagai komponen yang diperlukan untuk mentransfer mata pelajaran berupa informasi dari guru pada siswa dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan berkelanjutan. Lalu inovasi mode pembelajaran cooperative start adalah inovasi mode pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda atau berdasarkan jenis kelamin untuk menguasai materi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Setiap anggota bekerja sama secara kooperatif dan membantu untuk memahami serta menguasai materi pelajaran yang dapat mudah digunakan walaupun itu guru yang baru menggunakan model pembelajaran kooperatif. Berikut ini adalah data referensi yang berikut ini data referensi yang saya gunakan untuk penyampaian materi ini. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Ya, mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Saninten buah saninten, saninten itu kerapatan. Hapunten silih hapunten, Willy Abdi Aya Kelapatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.